warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rasyifa Ramadhani dari kelas C, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dan yang akan saya bahas dalam video ini adalah apa yang dimaksud dengan kalimat efektif, dan saya akan menyebutkan beberapa contohnya. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan gagasan, ide atau pendapat seorang penulis untuk pembaca agar dapat dipahami dengan baik. Di dalam sebuah kalimat efektif terdapat beberapa struktur yang harus dipenuhi agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Struktur yang pertama ada subjek. Subjek ini berupa hal, apa, atau siapa yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Kemudian ada predikat. Predikat ini biasanya berupa kata kerja yang dilakukan di dalam kalimat tersebut. Kemudian ada objek. Objek ini berupa sasaran ataupun tujuan. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini berupa pelengkap yang menunjukkan keterangan di mana, kapan dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dari kalimat efektif dan menjelaskan apa yang mana subjek, predikat, objek, dan juga keterangannya. Kalimat yang pertama ada saya sedang makan roti di pinggir danau. Subjek yang mana? Subjek ialah kata saya, kemudian sedang makan adalah predikat karena menunjukkan suatu kegiatan, kemudian roti sebagai subjeknya, kemudian keterangan yaitu di pinggir danau yang menunjukkan suatu tempat di mana dia memakan roti. Tempat yang kedua ada mereka mendampingi bapak ibu di provinsi. Mereka sebagai subjek, kemudian mendampingi sebagai predikat karena termasuk kegiatan, kemudian bapak ibu sebagai objek karena yang dimaksud oleh subjek ataupun predikat. Kemudian yang terakhir di provinsi sebagai keterangan tempat. Kalimat yang ketiga adalah Ais mengajak Sasa ke pasar setelah selesai belajar. Ais sebagai subjek, kemudian mengajak sebagai predikat, Sasa sebagai objek, kemudian setelah selesai belajar adalah keterangan, yaitu keterangan waktu. Pada kalimat keempat, ada murid sedang menyusun kursi-kursi itu agar terlihat lebih rapi. Murid sebagai subjek, kemudian predikatnya ada sedang menyusun, kemudian kursi-kursi itu sebagai objek karena sasaran, kemudian agar terlihat lebih rapi sebagai keterangan. Kalimat yang kelima ada saya pergi pasar pada sore hari. Saya adalah subjek, kemudian pergi adalah predikat, kemudian objeknya adalah pasar. Kemudian yang terakhir adalah keterangan yaitu pada sore hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.